Sebagai seorang Kristen, paradigma saya selama ini adalah sama seperti Kristen pada umumnya. Antikris alias New World Order itu adalah sangat kuat. Tidak mungkin bisa dilawan ataupun digagalkan. Tapi sejak Tuhan membuka pemahaman saya baru saja sadar bahwa ternyata mereka tidaklah sekuat apa yang kita pikirkan. Padahal selama ini kita begitu takut, seolah-olah mereka adalah raksasa yang sangat besar. Namun sekarang saya baru menyadari, justru sebenarnya singa raksasa itu adalah kita sendiri, dan mereka hanyalah tikus kecil. Mereka hanyalah elit, jadi jumlahnya hanyalah 0,0 sekian persen, sementara kekuatan kita lebih dari 99, sekian persen. Ketika Anda menyadari ini, rasa takutmu akan hilang, dan Anda akan mulai menertawai tikus kecil arogan itu, yang hendak mengekang kekuatan singa raksasa tadi. Bayangkan, mereka itu hanya seukuran tikus kecil, tapi karena mereka pakai seragam, rakyat yang sebenarnya adalah singa raksasa bisa menggigil ketakutan di pojok tembok. Lucu bukan? Jadi begitulah dahsyatnya ketika brainwash itu dicabut dari otak kita. Ketika tikus kecil berseragam itu mulai dengan arogannya menunjuk dan memerintah singa raksasa tadi, maka singa itu hanya perlu tersenyum menyeringai dan menunjukkan taringnya yang besar. Maka tikus berseragam itu akan mulai sadar dan ketakutan, sebab ternyata dia sangat kecil dan tidak lebih hanyalah daging segar bagi singa perkasa. Seandainya singa raksasa itu sudah sadar siapa dirinya dan mengetahui kekuatannya. Lalu Tuhan mulai membuka mata saya untuk mengukur perbandingan kekuatan antara kekuatan elit versus kekuatan rakyat, dan saya benar-benar tercengang. Bayangkan, untuk Indonesia, jumlah polisinya hanya 460.000. Tentaranya adalah 400.000. Jadi total aparatnya adalah 860.000. Sementara kekuatan rakyat dari 280 juta, ada lebih dari 200 juta kekuatan yang bisa berperang. Lalu di Inggris yang mana rakyatnya saat ini sangat ketakutan, jumlah polisinya hanya 170.000 dan tentaranya hanya 150.000. Jadi total aparatnya adalah 320.000. Bagaimana dengan kekuatan rakyatnya? Dari 69 juta rakyat Inggris, lebih dari 60 juta rakyat Inggris berada di atas 17 tahun. Benar-benar sangat mencengangkan seandainya rakyat Inggris menyadari kekuatannya ini. Lalu kemudian yang terparah adalah Cina. Jumlah polisinya adalah 660.000 dan tentaranya lebih kurang 2 juta. Tapi kekuatan rakyatnya lebih dari 1.400.000.000. Gila, bukan? Bayangkan seandainya rakyat menyadari kekuatannya yang sangat besar ini, dan mereka bersatu, maka tidak ada kekuatan rezim manapun yang akan mampu membendung kekuatan rakyat. Itulah sebabnya konstitusi menegaskan di dalam UUD 1945, pasal 1, kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan saja karena yang membentuk negara itu adalah rakyat, tapi seandainya terjadi perang pun, maka rakyat akan menelan semua kekuatan aparat itu seperti kerupuk sambal. Itulah sebabnya rakyat harus bersatu. Jangan mau dipecah belah oleh para agen atau buzzer oligark. Sebab ketika rakyat bersatu itu sungguh sangat dahsyat. Nepal adalah contoh sempurna. Ketika pemerintah korup itu mulai semakin diktator dan membungkam kebebasan mereka, maka rakyat Nepal bangkit menunjukkan kedaulatannya. Semua kekuatan aparat elit itu lari tunggang langgang, diburu seperti tikus. Dalam 2 hari saja mereka berhasil menumbangkan kekuatan elit. Anehnya, itu belum seluruh rakyat yang turun, baru hanya Gen Z saja yang usia di kisaran lebih kurang 20-an. Gila sekali, bukan? Kekuatan elit yang kita pikir tadi sangat besar dan mengerikan, ternyata keok hanya dalam 2 hari saja, bahkan itu pun rakyat yang turun baru sebagian kecil saja. Sekarang pemerintah Nepal tentu tidak bisa macam-macam lagi. Sekali mereka mencoba bermain-main dengan kedaulatan rakyat, mereka bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat. Jadi begitulah seandainya kita menyadari kekuatan rakyat yang begitu besar di hadapan elit oligark New World Order yang tidak lebih hanyalah tikus kecil berseragam yang arogan. Ini mengingatkan saya pada kitab Yesaya 14, ayat 16-17, di mana sang penguasa dunia yang selama ini ditakuti bangsa-bangsa, ternyata cuma segini doang. Yap, begitulah ketika Tuhan menunjukkan ukuran mereka yang sebenarnya pada kita, maka rasa takut itu akan hilang, berubah jadi tawa. Kita menertawai betapa kontrasnya mereka, kecil, mungil, tapi angku sok kuasa. Dan kita juga akan menertawai rasa takut kita selama ini yang terpojok menggigil di tembok, padahal ukuran taring kita saja masih jauh lebih besar ukuran mereka. Itulah sebabnya saya sadar, Antichrist alias New World Order
Harusnya bukan ditakuti, tapi dihadapi dan dilawan. Mereka hanyalah tikus kecil berseragam. Kita rakyat adalah singa raksasa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mari mulai fokus menyatukan kekuatan rakyat. Sebab ketika rakyat bersatu, tidak ada satu musuh pun yang bisa membendung. Jadi Digital ID alias Total Control New World Order bisa kita lawan dan kalahkan jika rakyat bangkit dan bersatu. Hidup daulat rakyat! Orang-orang di Cina menjadi gelandangan kelaparan. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan uang mereka untuk membeli makanan. Karena pemerintah Cina memblacklist mereka dari sistem skor Digital ID. Karena dianggap membangkang pada pemerintah. Karena itu, apapun mereka bilang, katakan tidak pada Digital ID.